Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sanio Korunada, Andra Sekar Putri, Andri Fajar Pradana, dan Rahil Nafiratu Sarofa. Pada kesempatan ini kita akan membahas diagnosa perubahan. Kami akan memperkenalkan beberapa kerangka kerja dan alat diagnostiknya. Diagnostik menurut istilah adalah proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengamati suatu hal yang mendasari adanya atau terjadinya suatu hal. Dalam artiannya, diagnostik itu adalah proses yang dilakukan dalam rangka mengamati, menganalisis, lalu mengidentifikasi, mengelola data, dan terakhir menyimpulkannya. Cara menerapkan model, kerangka kerja, dan alat diagnostik itu tergantung pada citra manajemen perubahan. Pada sebuah perusahaan, maka diperlukan kerangka kerja yang di dalamnya terdapat direktur atau direksi sebagai pengguna diagnostik tersebut untuk memperkuat basis pengetahuan dan keyakinan terkait apa yang perlu diubah, mengidentifikasi hubungan utama, dan berfokus pada di manakah perubahan itu perlu dilakukan dan hasil yang sesuai apa yang diinginkan. Siapa sih yang perlu melakukan diagnosis? Jawabannya adalah beragam. Bisa jadi itu manajemen senior, mungkin juga melibatkan konsultan atau penasihat eksternal. Kemudian perlakuan perusahaan yang tepat itu bagaimana sih? Bagaimana kita berasumsi? Yang pertama ada implisit dan eksplisit. Dari implisit sendiri itu memiliki kekuatan untuk mengaruhi cara berpikir kita tentang masalah organisasi dan apa aja yang menurut kita tuh tindakannya tepat. Terus implisit itu didasarkan pada pengalaman, jadi itu memberikan wawasan yang bagi seseorang itu berharga. Menurut Warburg tahun 2013, ia mengidentifikasi ada 5 cara di mana model eksplisit itu akan berguna. Yang pertama, sederhanakan kompleksitas. Mereka menggunakan sebuah kategori yang tepat dan dapat dikelola untuk membantu menyederhanakan situasi yang kompleks dan multivarian. Yang kedua ada soroti prioritasnya. Kita harus tahu mana yang paling penting dan yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang ketiga ada mengidentifikasi hal-hal yang saling ketergantungan, misalnya strategi dan struktur. Kedua hal itu saling berketergantungan, jadi kita tuh harus tahu di dalamnya itu sudah bekerja sesuai dengan struktur atau belum. Keempat, ada menyediakan bahasa yang sama, misal kita menggunakan bahasa Inggris untuk berdiskusi dengan banyak klien. Yang terakhir, kita harus menawarkan panduan proses, di mana kita itu menawarkan panduan yang hubungannya itu urutan tindakan yang sesuai dengan proses perubahan. Pada bab ini, kita akan menjelaskan beberapa model organisasi yang memiliki fokusnya masing-masing dan tidak semuanya itu menjadi hal yang terbaik untuk sebuah organisasi karena organisasi itu memiliki tujuannya masing-masing. Yang pertama, ada model organisasi 6 kotak. Menurut Marvin Westbrook, ia menggambarkan organisasi 6 kotak ini sebagai upaya untuk menggabungkan big data, teori, penelitian, dan firasat menjadi alat kerja yang dapat digunakan oleh siapapun. Ia memiliki artikel yang berjudul 6 tempat untuk mencari masalah dengan atau tanpa teori, yang di dalamnya ada tujuan, struktur, imbalan, mekanisme yang berguna, hubungan, dan kepemimpinan. Sebagai diagnostik perubahan, model ini memiliki dua aplikasi utama. Yang pertama, menyediakan kompleksitas organisasi. Yang kedua, mengingatkan manajer perubahan untuk mempertimbangkan implikasi sistematik yang lebih luas dari tindakan yang hanya menangani satu atau dua kategori saja. Selanjutnya ada kerangka 7S. Kerangka 7S dikembangkan oleh Robert Waterman 1980. Menurutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan sebuah perubahan. Yang pertama ada struktur, strategi, sistem, gaya, staf, keterampilan, dan tujuan yang lebih tinggi. Kemudian ada model bintang. Ini dikembangkan oleh Jake Gilbert tahun 2002. Yang terdapat 5 elemen, yaitu strategi, struktur, proses, kemampuan lateral, sistem penghargaan, dan orang yang berlatih.
Dari nilai strategi, strategi itu menjadikan sebuah pengambilan keputusan itu menjadi benar atau malah jadi salah. Struktur itu menghubungkan otoritas formal yang mengelompokkan kegiatan seperti bagian organisasi. Kemudian proses dan kemampuan lateral menyangkut sistem formal dan informal yang mengkoordinasikan kegiatan organisasi. Kemudian sistem penghargaan. Ini tuh seperti kalau misal orang yang kerjanya sesuai itu dia akan mendapatkan kompensasi yang benar juga seperti itu. Kemudian orang berlatih itu menyangkut kebijakan dan praktik sumber daya manusia, contohnya seperti pelatihan. Model ini menekankan bagaimana kelima elemen ini saling berhubungan. Meskipun salah satu faktor berubah, namun jika salah satunya tidak, maka yang lain juga tidak akan berjalan atau malah tidak bertambah banyak seperti itu. Kemudian yang terakhir ada model 4 bingkai yang dibuat oleh Lee Bowman dan Terry Deal. Ia menjelaskan 4 bingkai ini bertujuan untuk menghasilkan pemikiran yang multi-frame, yang artinya melihat sesuatu itu harus dengan cara yang berbeda agar kita itu bisa berpikir solusi yang kreatif dan menyoroti kemungkinan yang sebelumnya tidak terlihat atau tidak pernah dipertimbangkan sebelumnya. Jadi itulah 4 model diagnostik yang kita pelajari kali ini. Selanjutnya ada strategi dan perubahan organisasi. Yang pertama ada analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan itu bersifat fleksibel, sehubungan dengan fokus dan membantu mengatasi masalah khusus yang terkait dengan keterlibatan staf, memperbarui sistem informasi, hingga produk baru. Alat ini diharapkan dapat menjadi cara yang cukup membantu untuk menetapkan agenda perubahan. Yang kedua, ada kerangka PESEL. Untuk mengidentifikasi faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi organisasi sekarang dan masa depan. Audit yang dihasilkan PESEL dapat digunakan untuk memandu pengambilan keputusan strategis dan perencanaan kontingensi, memanfaatkan peluang, dan untuk mengatasi ancaman dan risiko. Agenda yang dihasilkan juga dapat mencakup perencanaan perubahan jangka panjang. Yang ketiga, ada perencanaan skenario. Perencanaan skenario melibatkan pengembangan imajinatif dari satu atau lebih gambar yang kadang mungkin dari karakteristik masa depan, yang mungkin untuk suatu organisasi untuk mempertimbangkan kemungkinan terbaik dan terburuk. Analisis ini menjadi dasar untuk memprioritaskan, merencanakan, dan bertindak untuk mengimplementasikan perubahan yang sesuai. Yang keempat, ada elemen strategi. Strategi sering dianggap sebagai inti perubahan karena membahas masalah besar yang harus dihadapi organisasi. Donald Hambrick dan James Fredrickson mengembangkan kerangka kerja yang mencirikan strategi organisasi dalam 5 elemen yang saling memperkuat, yaitu arena, kendaraan, pembeda, pementasan, logika ekonomi, kemudian menilai sistem dan struktur. Yang kelima ada inventarisasi strategi. Strategi adalah tentang masa depan, melakukan sumber daya untuk aktivitas berdasarkan asumsi, premis, dan keyakinan tentang lingkungan organisasi. Inventaris strategi melibatkan analisis yang lebih canggih daripada yang disediakan oleh pendekatan SWOT, yang banyak digunakan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman organisasi. Dan yang terakhir ada web budaya. Budaya organisasi sering dilihat sebagai respon terhadap masalah kinerja dan merupakan komponen dari banyak diagnosa perubahan. Gary Johnson mendeskripsikan budaya organisasi dalam istilahnya jaringan budaya yang memiliki 7 elemen: paradigma, ritual dan rutinitas, cerita, simbol, kontrol sistem, struktur kekuasaan, dan struktur organisasi. Johnson menjelaskan nilai jaringan budaya organisasi. Yang pertama adalah mengungkap masalah yang jarang didiskusikan merupakan cara yang dianggap biasa, tidak pernah dipertanyakan. Maka perubahan tersebut akan menjadi sulit. Yang kedua, pemetaan budaya dapat menyoroti potensi hambatan untuk berubah. Yang ketiga, ada mengidentifikasikan aspek-aspek budaya, terutama terhadap perubahan. Yang keempat, menjadi dasar untuk mempertimbangkan perubahan yang akan diperlukan untuk mengejar strategi baru dan dikembangkan.
Selanjutnya ada mendiagnosis kesiapan untuk perubahan. Poin pertama, terdapat konteks organisasi reseptif. Diagnosis penerimaan sederhana ini menyoroti dua permasalahan praktis, waktu dan tindakan. Kuncinya adalah penerimaan organisasi terhadap perubahan dapat dikelola dengan mengambil langkah-langkah untuk mengubah kondisi yang menurunkan penerimaan. Yang kedua, terdapat kapasitas serap. Didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk menilai, mengasimilasi, dan menerapkan pengetahuan baru. Daya serap memiliki 4 dimensi. Yang pertama ada akuisisi, yaitu kemampuan untuk menemukan dan memprioritaskan pengetahuan dan ide baru dengan cepat dan efisien. Yang kedua ada asimilasi, yaitu kemampuan untuk memahami pengetahuan baru dan menghubungkan dengan yang sudah ada. Yang ketiga ada transformasi, yaitu kemampuan untuk menggabungkan dan mengubah pengetahuan baru. Dan yang keempat ada eksploitasi, yaitu kemampuan untuk menggunakan ide baru secara produktif. Selanjutnya ada organisasi inovatif. Organisasi inovatif memberikan perbedaan antara struktur dan budaya organisasi integratif dan segmentalis. Organisasi integratif menampilkan fitur seperti pemecahan masalah holistik, orientasi tim, lingkungan, mekanisme untuk menghasilkan dan bertukar ide, rasa tujuan dan arah, kemampuan untuk menggulingkan sejarah, penggunaan jaringan internal dan eksternal, berpusat pada pribadi dan kreasi, dan berorientasi pada hasil. Organisasi segmentalis dicirikan oleh pembagian menjadi beberapa pemecah masalah dan kedudukan dengan hierarki, efisiensi, dan aturan. Organisasi segmentalis adalah pembekap inovasi, dan organisasi integratif termasuk merangsang inovasi. Yang keempat, terdapat analisis kekuatan medan. Sebagai diagnostik perubahan, alat ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, dapat digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi siap atau tidak untuk inisiatif perubahan tertentu. Yang kedua, jika kesiapan atau penerimaan rendah, analisis medan kekuatan dapat membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan persiapan atau dasar yang mungkin diperlukan sebelum implementasi dapat dimulai. Analisis ini melibatkan identifikasi kekuatan yang masing-masing mendorong dan menahan gerakan menuju serangkaian hasil tertentu, yang disebut sebagai situasi target. Jika kekuatan pendorongnya sangat besar, maka perubahan dapat terus berjalan tanpa masalah yang berarti. Jika kekuatan penahan sangat besar, maka perubahan mungkin harus ditinggalkan atau ditunda sampai kondisi membaik. Namun, jika kekuatan pendorong dan penahan kurang lebih seimbang, maka analisis dapat digunakan untuk merencanakan tindakan yang tepat. Yang kelima, ada kesiapan individu untuk perubahan. Kesiapan individu untuk perubahan itu termasuk suatu kecenderungan, bahkan mungkin ketidaksabaran untuk menyambut dan menerima perubahan. Menurut Averty, beliau memandang kesiapan perubahan sebagai sikap individu yang memiliki dimensi kognitif dan emosional atau afektif. Kesiapan kolektif untuk perubahan dari suatu kelompok atau organisasi didasarkan pada keyakinan bersama yang berkembang melalui interaksi sosial dan pengalaman bersama. Kesiapan perubahan individu ditunjukkan melalui dukungan, keterbukaan terhadap, dan komitmen untuk berubah. Oleh karena itu, dari perspektif manajemen perubahan, kesiapan individu untuk berubah dapat dinilai dan juga dapat dipengaruhi. Yang keenam ada analisis pemangku kepentingan. Pendekatan lain untuk menilai kesiapan individu untuk berubah melibatkan analisis pemangku kepentingan yang berfokus pada posisi pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan adalah siapa saja yang mungkin terpengaruh oleh perubahan organisasi atau program perubahan, dan yang dapat mempengaruhi hasil secara langsung atau tidak langsung. Tingkat kekuasaan pemangku kepentingan dapat dilihat terhadap kepentingan mereka, seperti dalam matriks kekuasaan kepentingan. Analisis pemangku kepentingan menginformasikan manajer perubahan tentang kemungkinan tanggapan dari pemangku kepentingan utama, dan langkah-langkah kemudian dapat diambil untuk mengelola pemangku kepentingan tersebut untuk melemahkan oposisi dan memperkuat dukungan. Dan selanjutnya ada pembangunan untuk perubahan. Gagasan tentang kemampuan untuk berubah berbeda dengan menilai apakah organisasi siap atau tidak.
untuk berubah dan dapat menyerap perubahan lebih lanjut. Organisasi yang dibangun untuk berubah menggunakan prinsip-prinsip desain mengenai manajemen bakat, sistem penghargaan, struktur organisasi, informasi dan sistem proses keputusan, dan kepemimpinan. Ini menghadirkan tantangan bagi pendekatan konvensional untuk mengubah manajemen dan mengasumsikan perlunya transisi organisasi yang direncanakan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Namun, jika sebuah organisasi dapat secara melekat dibangun atau untuk berubah, maka proses dan teknik pengelolaan perubahan organisasi yang dijelaskan mungkin jarang diperlukan dan dalam keadaan yang ekstrim.